Dalam desain industri, bentuk mengikuti fungsi, tetapi truk-truk ini seolah dirancang oleh seseorang yang membaca cetak biru secara terbalik dan tetap memutuskan untuk melanjutkannya. Di masa kini, permata mekanis ini menunjukkan kepada kita bahwa kenyataan melampaui film fiksi ilmiah manapun. Hari ini, Anda akan mengenal 9 raksasa yang menentang semua logika struktural. Pastikan untuk mencapai posisi nomor 1, karena ini adalah mesin yang sangat aneh sehingga Anda akan menggosok mata untuk percaya bahwa itu benar-benar ada. Mari kita mulai. Nomor 9, Dodge Airflow Tanker, Amerika Serikat akhir tahun 30-an. Bayangkan jalan raya Amerika pada akhir tahun 30-an. Truk-truk yang melaju adalah kotak tinggi, bersudut, dengan aerodinamika lumbung. Dan tiba-tiba muncul ini, siluet yang tampak dipahat oleh angin, dengan kabin yang menyatu dengan tangki belakang dalam satu garis yang kontinu dan elegan. Dodge Airflow Tanker bukan hanya sebuah truk, itu adalah deklarasi niat. Di era ketika terowongan angin hampir tidak ada dan aerodinamika adalah konsep yang diperuntukkan bagi pesawat terbang, seseorang di Dodge memutuskan bahwa truk tangki juga bisa indah. Desainnya mengalir dari depan ke belakang tanpa gangguan. Kabin, spatbor, tangki besar, semuanya tampak seperti satu bagian yang dibentuk oleh angin. Ini bukan hanya estetika. Bentuk yang memanjang dan ramping itu secara signifikan mengurangi hambatan udara, meningkatkan konsumsi bahan bakar pada saat setiap tetes sangat berharga. Selain itu, tangki itu sendiri memenuhi fungsi struktural, menurunkan pusat gravitasi, dan membuat monster itu jauh lebih stabil daripada pesaingnya yang berbentuk kotak. Pada akhir tahun 30-an, itu adalah teknologi dari planet lain. Orang-orang akan berdiri di trotoar menatap seolah-olah sebuah pesawat ruang angkasa sedang lewat. Tetapi mimpi itu tidak berlangsung lama. Perang Dunia Kedua mengubah prioritas industri, selera berkembang, dan keajaiban-keajaiban ini akhirnya bekerja sampai mati. Secara harfiah, sebagian besar menghilang, dipotong-potong untuk membuat barang lain. Seolah-olah dunia telah memutuskan untuk melupakan bahwa truk bisa menjadi indah. Hari ini, melihat airflow tanker yang masih hidup terasa seperti melihat dinosaurus yang elegan, makhluk dari era di mana industri masih membiarkan dirinya bermimpi. Dan karena itu, ia membuka daftar kami dengan martabat pendahulu masanya. Nomor 8, Citroen U5 Citirama, Prancis, tahun 50-an. Berjalan-jalanlah di Paris pada pertengahan tahun 50-an. Kota ini sedang dibangun kembali. Optimisme melayang di udara, dan tiba-tiba Anda melihat sesuatu yang tampak seperti gelembung kaca di atas roda mendekat. Itu bukan ilusi optik, itu adalah Citroen U5 Citirama, bus wisata yang dirancang untuk satu misi, agar pengunjung memiliki pemandangan kota yang sempurna tanpa hambatan. Menara Eiffel, Notre Dame, Champs-Élysées, semuanya harus terlihat melalui jendela sebesar mungkin. Dan memang mereka berhasil. Lantai atas praktis adalah akuarium panorama, dengan lebih banyak kaca daripada yang dianggap wajar oleh siapapun sampai saat itu. Dari luar, itu tampak elegan, futuristik, tak tertahankan. Orang-orang menunjuk, mengambil foto, tersenyum. Itu adalah iklan berjalan untuk optimisme pasca perang. Tetapi masalahnya, seperti yang sering terjadi pada ide-ide yang terlalu brilian, terletak pada detailnya. Prancis pada tahun 50-an tidak memiliki AC di bus. Matahari yang menembus begitu banyak kaca, mengubah gelembung panorama itu menjadi rumah kaca bersuhu tinggi. Para turis memulai perjalanan dengan terpesona, dengan kamera di tangan dan senyum di bibir, dan mengakhirinya dengan perlahan meleleh saat mereka mencoba menikmati pemandangan tanpa dehidrasi. Namun demikian, Citirama tetap menjadi ikon, karena mewakili era di mana pengalaman lebih berharga daripada kenyamanan. Jika kendaraan itu tak terlupakan, pengorbanan itu tampaknya dapat diterima. Secara mekanis ia melakukan apa yang bisa, menyeret bertonton baja dan kaca melewati jalan-jalan berbatu dengan kecepatan yang tenang. Itu bukan kecepatan, itu adalah teater. Sebuah teater yang indah tapi panas, yang hari ini kita ingat sebagai salah satu eksperimen paling berani dalam transportasi penumpang. Nomor 7, DAF 3300 Spacecap, Belanda tahun 70-an. Selama beberapa dekade, kehidupan pengemudi truk jarak jauh adalah pelajaran tentang kesederhanaan. Anda tidur meringkuk di tempat tidur tingkat yang sangat kecil. Anda berganti pakaian sesuka Anda.
Anda hidup di dalam kotak logam tempat tubuh Anda hampir tidak muat. Itu adalah bagian dari pekerjaan, sesuatu yang diterima tanpa pertanyaan. Sampai pada tahun 70-an, di Belanda, seseorang memutuskan bahwa itu tidak dapat diterima. DAF 3300 Spacecap tidak berusaha untuk menjadi cantik. Faktanya, dilihat dari luar, itu hampir lucu. Tinggi, kotak, tidak proporsional, seperti bangunan apartemen di atas roda. Beberapa orang berpikir itu adalah kesalahan desain, bahwa itu tampak seperti furnitur berjalan. Tetapi di dalamnya itu adalah revolusi yang sunyi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah transportasi berat, seorang pengemudi bisa berdiri di dalam kabinnya tanpa membungkuk. Ada ruang nyata untuk beristirahat, untuk menyimpan barang-barang pribadi, untuk bergerak seperti manusia. Truk itu tidak lagi hanya sebuah mesin dan menjadi sebuah rumah, dan itu mengubah segalanya. Desain Spacecap memprioritaskan setiap sentimeter yang dapat dihuni dalam batas hukum saat itu. Itu bukan kemewahan, itu bukan kemewahan, itu adalah martabat. Itu adalah pemahaman bahwa pria dan wanita yang melintasi seluruh benua pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada bertahan hidup di antara logam dan kebisingan. Apa yang kita lihat sebagai normal hari ini, kabin tidur besar yang melengkapi truk modern, dimulai di sini. Dalam sebuah kotak aneh dan berbentuk persegi yang membuat banyak orang tertawa, tetapi akhirnya mengubah pengalaman transportasi selamanya. Terkadang ide yang paling radikal bukanlah yang paling futuristik, tetapi yang paling manusiawi. DAF 3300 Spacecap tidak memiliki turbin atau kaca depan yang terbuka, tetapi dampaknya sangat besar. Itu mengingatkan kita bahwa pengemudi adalah manusia, bukan bagian dari peralatan. Nomor 6, Colani Schnell Transporter, Jerman, tahun 70-an. Luigi Colani bukanlah desainer konvensional. Filosofinya sederhana. Alam tidak pernah menggunakan garis lurus, jadi kendaraan juga tidak seharusnya. Ketika ia menerapkan ide ini ke dunia truk, hasilnya adalah Schnell Transporter, makhluk yang tampak seperti tetesan air raksasa di atas roda. Itu tidak memiliki sudut, tidak memiliki tepi, tidak memiliki apapun yang diasosiasikan otak manusia dengan kendaraan kargo. Itu adalah serangga futuristik, kapsul luar angkasa yang baru mendarat, sebuah kesalahan alam mekanis. Namun, di balik penampilan alien itu ada tujuan yang sangat serius. Monster ini dibangun khusus untuk menguji ban pada kecepatan tinggi. Bentuknya yang dirancang secara obsesif untuk membelah udara, mengurangi hambatan aerodinamis secara ekstrim, sehingga dapat mencapai kecepatan yang tak terpikirkan untuk truk tradisional. Sementara kendaraan lain berjuang melawan angin, Schnell Transporter hanya melewatinya seolah-olah tidak ada. Efisiensi tidak berasal dari mesin, tetapi dari bentuknya. Pengemudi melakukan perjalanan dalam kabin jenis kubah, lebih mirip dengan pesawat tempur daripada transportasi berat. Visibilitasnya luar biasa, tetapi sensasinya pasti sangat aneh. Tidak ada referensi yang diketahui, tidak ada yang bisa dibandingkan. Itulah mengapa itu sangat berdampak, karena itu terlalu maju, terlalu berbeda, terlalu sulit untuk diubah menjadi sesuatu yang komersial. Itu tetap sebagai eksperimen brilian dan benar-benar tak terlupakan. Pengingat bahwa terkadang inovasi tidak mencari penjualan, hanya mencari untuk menunjukkan bahwa itu mungkin. Schnell Transporter menunjukkan bahwa truk bisa menjadi sesuatu yang lain, bahwa garis lurus bukanlah kewajiban, dan meskipun tidak pernah diproduksi secara massal, pengaruhnya terasa di setiap kendaraan yang saat ini membanggakan diri sebagai aerodinamis. Nomor 5, Studebaker Coupe Express, Amerika Serikat tahun 30-an. Pada tahun 30-an, sebuah truk adalah sebuah alat. Bising, dasar, tanpa kompromi terhadap kenyamanan atau estetika. Dan kemudian muncul Studebaker Coupe Express dan benar-benar merusak cetakan. Dari depan, itu tampak seperti mobil mewah, layak diparkir di depan teater atau restoran yang elegan. Garis-garis halus, tampilan yang halus, detail krom yang dirawat dengan cermat. Tidak ada di grill, di lampu depan, di siluet itu, yang berteriak pekerjaan berat. Sampai Anda berjalan ke belakang dan menemukan bak kargo. Campuran itu sangat alami sehingga hampir membingungkan. Apakah itu kendaraan kerja atau mobil untuk jalan-jalan di hari Minggu? Jawabannya adalah keduanya, dan dualitas itulah yang membuatnya begitu istimewa. Di dalamnya, Coupe Express menawarkan kenyamanan yang tak terduga untuk dunia utilitas saat itu. Kursi yang lebih nyaman, isolasi yang lebih baik, dashboard yang tampak diambil dari sedan kelas atas.
Mengemudikannya bukanlah pengorbanan, itu adalah kesenangan. Dan di bawah kap mesin, ia memiliki tenaga yang cukup untuk bergerak lebih cepat daripada kebanyakan transportasi pada masanya, menggabungkan utilitas dengan kinerja. Tetapi ada masalah, itu terlalu maju. Gagasan pengemudi yang ingin bekerja selama seminggu dan memamerkan diri di akhir pekan belum ada sebagai pasar. Pembeli truk mencari alat, bukan objek keinginan. Penjualan rendah dan eksperimen berakhir dengan cepat, menyisakan sangat sedikit spesimen yang masih hidup. Itu hanya menambah legendanya. Hari ini Studebaker Coupe Express adalah permata yang sangat langka, dikagumi karena bagaimana ia berhasil menyatukan dua alam semesta tanpa terlihat seperti penemuan yang aneh atau dipaksakan. Itu hanya cocok, menunjukkan bahwa utilitas dan keindahan bisa berjalan bersama. Dan karena itu, ia menutup bab pertama ini dengan keanggunan seorang pria yang mengotori tangannya dengan oli tanpa kehilangan senyumnya. Sampai di sini, kita telah melihat keanehan yang menarik, mesin yang mendahului zamannya, atau yang mengutamakan pengalaman daripada akal sehat. Tetapi 4 yang datang berikutnya berada di level lain. Mereka adalah yang melanggar semua aturan fisika dan logika. Yang kita lihat hari ini dan berkata, bagaimana ini diizinkan di jalan umum? Dan nomor 1 tidak hanya aneh, itu mungkin cara paling absurd dan brilian untuk masuk ke dalam kendaraan yang pernah ditemukan. Nomor 4, Leyland Gas Turbine Truck, Britania Raya tahun 60-an sampai 70-an. Bayangkan adegan ini. Anda berada di mobil Anda, berhenti di lampu lalu lintas di Inggris pada tahun 60-an. Anda mengharapkan suara lalu lintas yang biasa, deru mesin diesel, hiruk-pikuk kota, dan tiba-tiba Anda mendengar suara siulan. Suara yang tajam, meningkat, yang tidak berasal dari jalan. Kedengarannya seperti pesawat yang bersiap untuk lepas landas, tetapi Anda berada di tengah jalan raya. Anda menoleh dan melihatnya, sebuah truk besar dengan siluet konvensional, tetapi dari dalamnya muncul pekikan turbin itu. Anda tidak sedang bermimpi, itu adalah truk turbin gas Leyland, dan itu benar-benar nyata. Selama tahun 60-an dan 70-an, beberapa produsen yakin bahwa masa depan angkutan berat bukanlah pada piston, tetapi pada turbin. Pada dasarnya, idenya adalah menyalakan mesin pesawat dan mengikatnya ke sasis truk. Leyland, harapan besar Inggris, mengikuti gelombang itu dengan keyakinan bahwa mereka menciptakan standar masa depan. Dan di atas kertas, idenya terdengar brilian. Mesin turbin memiliki bagian bergerak yang jauh lebih sedikit daripada diesel konvensional, yang menjanjikan keandalan luar biasa dan perawatan yang lebih sedikit. Pergerakannya sangat halus, tanpa getaran khas piston. Dan selain itu, ada satu detail yang tampak ajaib. Mesin itu dapat menerima hampir semua jenis bahan bakar, dari minyak tanah hingga bensin dan diesel. Di jalan, Leyland terasa bertenaga, modern, hampir seperti luar angkasa. Mesin itu dapat mempertahankan kecepatan jalan raya dengan mudah, dengan kehalusan yang belum pernah dialami pengemudi truk sebelumnya. Tetapi kemudian muncul bagian yang tidak nyaman dari persamaan tersebut. Panas yang dikeluarkan turbin bukanlah lelucon. Kita berbicara tentang suhu yang mampu merusak trotoar, menghanguskan kendaraan apapun yang terlalu dekat. Di jalan lurus yang panjang, dengan angin sakal, mungkin itu bukan masalah. Tetapi dalam lalu lintas yang lambat, di kota, di kemacetan, panas menumpuk, dan konsumsi bahan bakar melonjak ke angka-angka mimpi buruk. Mesin-mesin ini suka berlari, benci menunggu. Dan di dunia nyata, truk menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menunggu. Ketika krisis minyak melanda pada tahun 70-an, fantasi itu akhirnya padam. Mesin yang mengonsumsi seperti pesawat ketika bahan bakar senilai emas tidak memiliki masa depan. Proyek itu mati dengan tenang dan truk jet beralih dari masa depan yang tak terhindarkan menjadi keingintahuan yang hampir terlupakan. Tetapi untuk sesaat, selama beberapa tahun, tampaknya jalan-jalan akan terdengar seperti bandara. Dan setiap kali seseorang menyalakan salah satu dari beberapa prototip yang bertahan, dunia berhenti untuk mendengarkan siulan yang mustahil itu, yang mengingatkan kita bahwa masa depan bisa jadi sangat berbeda. Nomor 3, Dodge Deora, Amerika Serikat, 1965. Sekarang kita melakukan perjalanan ke Amerika Serikat pada pertengahan tahun 60-an, masa keemasan kustom dan eksperimen otomotif. Bayangkan Anda berada dalam kontes kendaraan modifikasi dan Anda melihat sesuatu yang tidak dapat dijelaskan mendekat.
Itu adalah truk pick-up, tetapi tidak memiliki pintu. Anda berjalan-jalan mencari pegangan, bukaan, sesuatu, dan Anda tidak menemukan apapun. Anda berpikir, itu adalah model, trik, sesuatu yang tidak berfungsi, sampai seseorang menekan tombol dan seluruh kaca depan besar, terangkat perlahan seperti palka pesawat ruang angkasa. Untuk masuk ke dalam, Anda harus memanjat kap mesin, memutar tubuh Anda, dan meluncur ke kursi sementara semua orang yang hadir memperhatikan Anda. Itu bukan pintu masuk yang bijaksana, itu adalah tontonan publik, pernyataan bahwa kendaraan ini tidak mengikuti aturan siapapun. Begitulah Dodge Deora, salah satu kreasi paling terkenal dari desainer legendaris Harry Bentley Bradley. Untuk mencapai kabin yang maju itu, bagian depan yang bersih tanpa pintu samping, para pembuatnya melakukan sesuatu yang pada tahun 60-an tampak seperti fiksi ilmiah. Mereka mendorong mesin ke belakang, menciptakan konfigurasi sentral yang membuat hidung benar-benar bebas. Hasilnya adalah siluet yang tampak seperti model yang mustahil, mimpi desain yang menjadi kenyataan. Dan yang paling luar biasa adalah bahwa itu berfungsi. Mesin itu menyala, berbelok, dikendarai seperti kendaraan lainnya. Ya, hampir seperti yang lain. Itu tidak dibuat untuk balapan atau bekerja, itu dibuat untuk membuat Anda ternganga. Dan itu berhasil dengan sangat baik, sehingga akhirnya memenangkan penghargaan paling bergengsi di dunia custom. Penghargaan Riddler menjadi legenda instan. Masalahnya tentu saja, jelas, tidak ada yang ingin memulai hari kerja mereka dengan senam artistik di atas kap mesin truk pick-up mereka. Untuk penggunaan sehari-hari, untuk memuat dan membongkar, untuk naik dan turun terus-menerus, akses itu adalah mimpi buruk. Itu sebabnya tidak pernah masuk produksi, tetapi dampaknya abadi. Setiap kali Dodge Deora muncul di sebuah pameran, orang-orang membeku mencoba memahami bagaimana sesuatu yang begitu tidak praktis bisa begitu sempurna. Dan Deora mengajarkan kita sesuatu yang mendasar, keindahan tidak harus praktis. Terkadang seni hanya ada untuk dikagumi. Nomor 2, Bedford Val, Inggris tahun 60-an. Jika ada negara yang tahu tentang bus-bus aneh, itu adalah Inggris. Orang Inggris telah membawa seni mengangkut orang berdiri ke tingkat yang hampir surrealis, tetapi Bedford Val mengambil alih. Bus tingkat ini, yang dirancang untuk rute jarak jauh pada tahun 60-an, menyembunyikan rahasia yang hanya diketahui oleh pengemudi. Kursi pengemudi tidak berada di posisi biasanya, sedikit ke belakang, dilindungi oleh struktur kendaraan. Tidak. Pengemudi duduk secara harfiah di atas poros depan, di gelembung kaca yang tampak seperti keluar dari komik fiksi ilmiah. Dari posisi itu, pemandangannya luar biasa. Anda mendominasi jalan seperti pilot pesawat, dengan aspal meluncur tepat di bawah kaki Anda. Tetapi sensasi mengemudi raksasa tingkat dengan hidung begitu dekat ke tanah pasti memabukkan, dan bukan dalam arti yang baik. Setiap gundukan, setiap ketidakrataan trotoar, langsung diteruskan ke tulang belakang pengemudi. Di tikungan, masa bus bergoyang ke atas, dengan penumpang di lantai atas bergeser seperti di kapal, sementara pengemudi merasakan setiap goyangan, dikalikan dengan posisinya yang maju. Itu bukan kendaraan untuk penderita penyakit jantung. Bedford Val dirancang untuk rute antar kota di mana kecepatan dan kapasitas lebih penting daripada kenyamanan pengemudi. Dan untuk sementara waktu, itu memenuhi fungsinya. Tetapi para pengemudi, para pahlawan tanpa nama yang menghabiskan berjam-jam di belakang kemudi, mulai mengeluh. Posisi yang maju, kurangnya perlindungan, goyangan yang konstan, semuanya berkontribusi pada kelelahan yang tidak dapat dikompensasi oleh gaji apapun. Perlahan-lahan, Val ditarik dari rute yang lebih menuntut, diturunkan ke layanan sekunder, sampai akhirnya menghilang. Hari ini, beberapa contoh yang bertahan dicari oleh kolektor. Bukan karena kepraktisannya, tetapi karena kelangkaannya. Karena Bedford Val mewakili era di mana para desainer mencoba banyak hal tanpa benar-benar mengetahui di mana batasnya. Dan terkadang, seperti dalam kasus ini, batas itu jauh lebih dekat dari yang mereka kira. Nomor 1, Dodge Deora. Pantas diulang karena kejeniusannya yang absurd. Tidak mungkin yang lain, tidak ada argumen yang mungkin. Ketika kita meninjau semua kendaraan dalam daftar ini, ketika kita memikirkan tingkat kelangkaan, orisinalitas, tantangan terhadap akal sehat, ada satu yang menonjol di atas segalanya. Dodge Deora bukan hanya yang paling aneh, itu adalah yang paling mewakili semangat daftar ini. Karena kendaraan yang memaksa Anda melakukan senam artistik di atas kap mesin untuk dapat duduk adalah, menurut definisi, yang paling absurd dari semuanya.
Tidak ada cara yang lebih publik, lebih teatrikal, lebih konyol, dan pada saat yang sama lebih brilian untuk masuk ke kendaraan. Setiap kali pemilik ingin naik, mereka memberikan tontonan yang tidak disengaja. Para tetangga mengintip, para pejalan kaki berhenti, semua orang melihat bagaimana pria atau wanita itu memanjat dari depan, memutar tubuhnya, dan meluncur ke kursi dengan martabat yang bisa dia kumpulkan. Namun, terlepas dari pintu masuk yang mustahil itu, terlepas dari betapa tidak praktisnya untuk kehidupan sehari-hari, desain Deora begitu sempurna, begitu bersih, begitu revolusioner, sehingga memenangkan semua penghargaan yang ada pada masanya. Penghargaan Riddler tidak diberikan kepada sembarang hal. Penghargaan itu diberikan kepada kendaraan yang mewakili seni custom terbaik, yang mendorong batas-batas yang mungkin, dan Deora mendorongnya sampai pecah. Siluetnya, dengan kabin yang maju dan ruang kargo yang terintegrasi dengan begitu mulus, memengaruhi generasi desainer. Anda dapat melihat gaungnya di truk pick-up modern, di kendaraan konsep, di gambar-gambar mahasiswa desain, yang bahkan tidak tahu bahwa mereka menyalin Deora. Tetapi yang membuat Deora benar-benar istimewa, yang menobatkannya sebagai raja absurditas, adalah bahwa kelangkaannya bukanlah kebetulan atau kesalahan. Itu adalah keputusan yang disengaja. Seseorang melihat denah, melihat bahwa tidak ada pintu samping dan berkata, "Ya, ayo, mari kita lakukan seperti ini." Seseorang memutuskan bahwa pintu masuk melalui kaca depan adalah solusi yang dapat diterima, bahkan elegan. Tingkat keyakinan itu, keyakinan pada ide radikal, adalah yang memisahkan para jenius dari para desainer biasa. Dodge Deora adalah bukti hidup bahwa absurditas, ketika dilakukan dengan baik, menjadi seni. Dan karena itu, tanpa ragu, itu menempati posisi nomor 1 dalam daftar ini. Karena setiap kali seseorang melihatnya, mereka tersenyum. Dan setiap kali seseorang tersenyum, Deora memenuhi misinya. Dari truk dengan mesin jet yang melelehkan aspal dengan panasnya yang luar biasa, melewati pick-up yang memaksa Anda memanjat dari depan seperti penyeimbang sirkus, hingga tiba di bus Inggris ini dengan pengemudi di gelembung kaca yang merasakan setiap gundukan di tulang belakang. Semua kendaraan ini memiliki kesamaan. Tidak ada yang mengatakan kepada mereka, itu tidak bisa dilakukan. Itu adalah eksperimen berjalan. Ide-ide gila yang berani dikeluarkan dari papan gambar dan diletakkan di atas roda, meskipun semua orang berpikir mereka gila. Beberapa gagal total, yang lain mengubah industri tanpa ada yang menyadarinya pada saat itu. Dan beberapa hari ini tidak mungkin disetujui karena alasan keamanan yang bahkan tidak ada ketika mereka dibangun. Tetapi sejarah mobil tidak hanya maju dengan desain yang masuk akal dan membosankan yang mengulangi formula yang sudah terbukti. Sejarah mobil maju dengan para insinyur yang berani bertanya, bagaimana jika kita melakukannya secara terbalik? Dengan para pemimpi yang melihat masalah dan menemukan solusi yang tidak pernah dilihat orang lain karena tersembunyi di balik hal-hal konvensional.